Halo Sobat UNES, kembali lagi di kanal UNES TV. Dan di episode kali ini kita akan membahas tentang kesiapan sosialisasi Peraturan Rektor nomor 111 tahun 2024 tentang pedoman kawasan tanpa rokok. Bersama saya Hendra Febri dalam Podskamling, Podcast Kampus Keliling. Sejalan dengan semangatnya UNES sebagai kampus konservasi, tentunya lahirnya Peraturan Rektor nomor 111 tahun 2024 ini sebagai bentuk aksi nyata UNES untuk bisa memberikan pembelajaran di kampus yang menyenangkan, sehat, dan juga produktif. Untuk itu, di hari ini juga bertepatan dengan Hari Tanpa Tembakau Sedunia, kita akan berbincang-bincang dengan narasumber yang sangat luar biasa yang sudah kita hadirkan hari ini. Yang pertama ada dari Ketua Umum Perkumpulan Pendidik dan Promotor Kesehatan Masyarakat Indonesia, Ibu Dr. Nurjanah SKMMkes. Selamat datang di UNES TV. Dan narasumber kita yang kedua ada Ibu Dr. Cahya Wulandari SHM Hum. Beliau dari Kepala Kantor Hukum Universitas Negeri Semarang. Selamat datang Ibu di UNES TV. Dan narasumber kita yang ketiga ini dari perwakilan dari Wakil Dekan 1 Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Semarang. Mari kita sapa ada Ibu Dr. Sri Ratna Rahayu MKes PhD. Selamat datang ya. Jadi narasumber kita hari ini semuanya ibu-ibu gitu ya. Dan seru ya? Seru ya, karena kita membahasnya mungkin sedikit bertentangan gitu tentang budaya dengan ibu-ibu gitu ya. Karena kita membahas tentang tembakau, tentang merokok gitu yang notabene merokok itu mungkin sudah menjadi sebuah budaya di Indonesia. Bahkan mungkin di beberapa daerah ada yang khusus memang harus merokok gitu ya. Bahkan kalau kita lihat mungkin ada beberapa rias pengantin gitu ya. Setelah rias itu kan ada yang pakai tembakau ini ya, pakai asap rokok gitu ya. Pernah lihat kan Ibu ya? Nah ya seperti itu. Kita akan pengen tahu nih perspektif atau pandangan dari Bu Nurjanah dulu nih. Kira-kira seperti apa sih memandang dari budaya merokok di Indonesia ini? Iya, sebenarnya kebiasaan ya, kebiasaan. Jadi memang kalau melihat tadi bilang ini masalahnya seperti apa, memang kalau dilihat di Indonesia itu prevalensi perokok memang masih sangat tinggi gitu ya, di mana di belahan dunia lain sudah menurun, kita tetap tinggi. Nah, di tempat kita mungkin saya kasih sedikit data bahwa di SKI, Survei Kesehatan Indonesia yang terbaru 2023 itu perokok 10 tahun plus itu adalah 27% ya. Jadi memang banyak ya, dan itu lebih dari 70 juta ya yang merokok. Jadi kalau bicara bagaimana apakah ini budaya, ya ini sudah menjadi kebiasaan. Namun ternyata di negara-negara lain itu bisa turun ya. Jadi kalau kita bilang bagaimana apakah ini bisa turun, bisa kalau nanti regulasi yang mengatur bagaimana pengendalian tembakau itu lebih kuat. Jadi nanti kita bisa bicara bahwa oh ini kenapa nggak turun-turun nih regulasi, kita lemah ya. Jadi mungkin bisa lebih diperketat nanti. Ya, baik, membicarakan tentang regulasi gitu menurut saya. Bagaimana sih regulasi terkait kawasan tanpa rokok ini, khususnya di Indonesia terlebih dahulu. Nanti mungkin bisa di breakdown bagaimana regulasi di tingkat di bawahnya, mungkin di provinsi atau di daerah. Jadi di Indonesia itu sebenarnya aturan tentang pengendalian tembakau sudah ada sejak lama ya. Misalnya di Undang-Undang Kesehatan kita sebelumnya yang tahun 2009 nomor 36 tahun 2009 itu sudah jelas bahwa tembakau itu adalah zat adiktif. Begitu juga di Undang-Undang Kesehatan kita yang baru 17 2023 di pasal 149 itu juga menyatakan rokok itu adiktif. Dan di sini yang disebut rokok itu bukan hanya rokok yang bentuknya batang, tapi juga bentuk yang lain ya. Jadi bentuk cair, bentuk elektronik yang adalah turunan dari tembakau itu adalah didefinisikan sebagai rokok. Nah, kemudian peraturan yang lain ya setelah ada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 mengatur pasal-pasal tentang pengendalian tembakau, itu juga ada PP ya, PP Nomor 28 Tahun 2024. Di situ lebih detail lagi mengatur bagaimana pelaksanaan dari pasal pengendalian tembakau di Undang-Undang Kesehatan itu. Kemudian kalau di Jawa Tengah ada peraturan gubernurnya, di Semarang juga ada peraturan perda ya, ada perda tentang kawasan tanpa rokok itu sudah sejak tahun 2013 ya.
Nah, alhamdulillah ini tadi Mas Hendra ya berita bagus sekali karena ternyata tidak hanya peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah, tapi juga kampus salah satu dari tempat yang dalam aturan itu ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok ya. Ada 7 nih Mas ya kawasan tanpa rokok ya. Ada tempat bermain anak, ada tempat ibadah, ada angkutan umum, ada layanan kesehatan, tempat umum, tempat kerja. Salah satu yang dimention harus menerapkan kawasan tanpa rokok adalah tempat proses belajar mengajar. Iya, Jadi proses tepat belajar sekali mengajar, ya. kalau kampus menerapkan kawasan tanpa rokok. Oke, baik. Salah satunya adalah kampus yang memang Ya, harus menerapkan kawasan tanpa rokok. Ya. Nah, menurut Bu Nurjana, ketika kampus itu kan memang sudah identik dengan pendidikan ya, mungkin mereka sudah aware dengan kesehatan, harusnya mungkin seperti itu. Tapi bagaimanakah Bu Nurjana memandang urgensinya seperti apa sih ketika kawasan tanpa rokok ini kemudian diterapkan di lingkungan kampus, khususnya di UNES sendiri? Sebenarnya gini Mas, kalau yang disebut kawasan tanpa rokok itu definisinya adalah di tempat itu, di tempat yang ditetapkan sebagai KTR itu, yang pertama tidak boleh ada aktivitas merokok ya, jadi tidak boleh merokok, tidak boleh menjual rokok ya, memproduksi rokok, mengiklankan, mempromosikan dan mensponsori suatu kegiatan dari industri rokok. Berarti event-event di kampus tidak boleh pakai ini ya, rokok ya. Nah, urgensinya apa? Sebenarnya ini urgensinya adalah kaitannya kampus ini adalah ini ya, mendidik generasi penerus bangsa ya. Jadi yang pertama generasi penerus bangsa ini harus sehat gitu ya. Karena nanti kita bisa bicara tuh dari narasumber Bu Dokter mungkin akan lebih ini ya, lebih jelas ya terkait dengan bagaimana rokok dan kesehatan yang pertama. Yang kedua adalah tadi ya, kalau kampus menerapkan kawasan tanpa rokok berarti juga sudah memenuhi amanah undang-undang ya. Jadi berarti kampus ini taat terhadap peraturan undang-undang. Yang ketiga Mas, ini mungkin yang saya amati ya, rokok itu kan ya boros ya Mas ya secara ekonomi ya. Jadi kalau mulai ibu-ibu ini jadi kalau misalkan nih apa tadi, kan banyak nih mahasiswa protes apa namanya, biaya kuliah naik misalkan, atau minta dispensasi nggak bisa bayar UKT atau apa gitu ya. Tapi kok masih bisa ngerokok ya? Nah, itu kan suatu kontradiktif ya. Betul. Itu mungkin juga harus dijaga, maksudnya bagaimana kelangsungan proses pendidikan mereka ya, padahal tadi ya juga rokok itu adiktif ya. Jadi nanti kalau mereka teradiksi terus-menerus ya tadi boros, kesehatan dan seterusnya. Iya, oke, baik. Dan itu mungkin yang akan diterapkan di UNES ya. Nah, karena UNES juga konservasi tadi udah betul ya, sebagai semangat konservasi gitu ya. Dan ini melihat bahwa UNES baru akan gitu ya mensosialisasikan, atau mungkin peraturan rektornya juga baru turun tahun 2024 dan sekarang mungkin akan sedikit demi sedikit direalisasikan. Nah, mungkin dari Bu Nurjana sendiri ada nggak mungkin contoh gitu ya dari kampus-kampus lain di Indonesia yang mereka sudah menerapkan kawasan tanpa rokok, kemudian itu bisa menjadi percontohan mungkin untuk UNES ke depannya? Jadi sebenarnya banyak ya yang sudah punya peraturan rektor tentang kawasan tanpa rokok, atau mungkin bentuknya SK atau himbauan dan lain-lain ya. Tapi ada beberapa kampus, mungkin kalau bicara kampus ya, yang mungkin bisa, oh ini nih yang jadi benchmarknya gitu ya. Kemarin juga kami itu dari PPPKMI mengundang dari berbagai kampus untuk workshop. Kami mengundang salah satu yang kampus yang bisa jadi benchmarking untuk kawasan tanpa rokok itu UNER ya. Jadi di UNER sana itu memang sudah ada peraturan rektornya sama dengan UNES, tapi di sana itu memang sudah diterapkan begitu. Jadi memang di semua dalam pagar UNER itu tidak ada tempat merokok satu. Jadi berarti benar-benar tidak ada tempat untuk merokok. Jadi kalau orang mau merokok harus keluar pagar. Keluar pagar ya, keluar pagar ya udah. Kebayang ya kalau UNES lebar begini harus keluarnya bagaimana. Tapi tapi itu diterapkan di sana. Kemudian juga mereka berkomitmen untuk tidak dibiayai, baik itu sponsorship, baik itu CSR gitu dari industri rokok, berkomitmen untuk menolak pembiayaan dari industri rokok ya. Kemudian juga tadi ya, maksudnya yang hal-hal yang terkait dengan ini iklan, promosi dan sponsor memang benar-benar sudah clear ya di dalam kampusnya begitu. Itu contoh yang mungkin bisa jadi benchmarking. Namun juga banyak ya universitas lain ya, di UI, Universitas Muhammadiyah, karena Muhammadiyah
ada ininya ya, merokok, ada fatwanya Iya, merokok betul. haram gitu Iya. ya. Nah itu juga beberapa kampus nanti bisa juga menjadi Oke, benchmarking. baik. Kalau menurut pandangan Bu Nur Cahaya ketika nanti ini akan benar-benar direalisasikan gitu di UNES ya, kira-kira apakah ada nggak mungkin kelonggaran gitu ya, atau mungkin masih bisa nggak di UNES itu mungkin diberikan kawasan yang memang khusus Iya. untuk perokok gitu, Iya. atau mungkin kita bikin ketat aja Iya. lah gitu. Menurut pandangan Ya, Bu Nur nanti Cahaya seperti apa itu? kalau peraturan Ya. mungkin dari Bu Cahya ini lebih Oke. ini ya, lebih ahlinya ya. Cuma setahu saya gini Mas, kalau Ya. peraturan itu begitu ditetapkan tuh nggak langsung berlaku ya Bu Cahya. Pasti ada proses di mana peraturan itu disosialisasikan ya, seperti hari ini kita menyampaikan sosialisasi, kemudian ada edukasi, kemudian setelah itu mungkin mulai ada diperketat, ada semacam apa, karena ada satgasnya ya, mungkin mulai diperingatkan gitu, oh kalau merokok jangan di sini begitu. Nah mungkin sementara belum bisa memindahkan tempat merokok, mungkin tempat merokoknya ditaruh di pojok, di mana orang-orang nggak lalu lalang, dan yang pasti nggak boleh ada tempat merokok di dalam gedung ya Mas ya. Jadi kalau di dalam gedung ada yang merokok itu berarti segedung itu bisa semua kena polusi Betul asap sekali. rokok itu. Iya. Ya mungkin saya kira nggak bisa sebuah peraturan itu diterapkan langsung gitu ya, langsung tek gitu. Harus Tapi bertahap nanti ya. bertahap, mungkin nanti UNES ya yang akan Ya. menerapkan apakah ini nanti setahun ke depan, kemudian 2 tahun lagi, mungkin ada tahapan-tahapannya. Saya kira mungkin dari ibu-ibu di Oke. sini yang mungkin Ibu-ibu, akan lebih ya. jelas ya. Oke, Ya. baik. Jadi memang peraturan itu tidak semena-mena dibuat gitu ya, Ya, pasti ada iya, prosesnya. iya. Mungkin kita ke Bu Cahya nih. Nah, mungkin bisa sedikit dijelaskan bagaimana sih proses gitu ya, bagaimana sebuah proses dari penyusunan peraturan rektor nomor 111 tahun 2024 ini seperti apa? Bisa digambarkan nggak kok tiba-tiba kemudian rektor memunculkan peraturan ini? Bisa dijelaskan bagaimana prosesnya mungkin Bu Cahya? Baik, gini Mas Indra, Ya. jadi peraturan rektor ini lahir kan tadi ya menyambung gitu yang sudah dijelaskan oleh Bu Nurjanah gitu. Semua kan berproses gitu ya. Jadi sebenarnya UNES ini sesuai visi kita itu kan jelas ya, universitas yang bereputasi dunia dan pelopor kecemerlangan pendidikan yang berwawasan konservasi. Nah kalau tadi sudah disebut ya berkali-kali konservasinya gitu kan, nilai ini sudah lama gitu sebenarnya kan mengakar di UNES itu sendiri. Nah terkait dengan peraturan rektor itu sebenarnya sudah pernah ada, yaitu peraturan rektor tentang kampus hijau, bersih, sehat gitu. Sehingga dari situlah kemudian kita melihat ada peraturan perundang-undangan yang mengatur khusus mengenai KTR, kawasan tanpa rokok, dan ini menjadi komitmen bersama, terutama di sini adalah menjadi sebuah policy atau kebijakan yang pada akhirnya lahirlah peraturan rektor nomor 111 tahun 2024 ini untuk mendukung nilai konservasi yang selama ini juga sudah kita jalankan di UNES. Nah terkait dengan landasan sosiologis nih Mas, kita kan juga perlu melihat bahwa sebenarnya itu seorang perokok aktif itu kan juga memberikan dampak kepada perokok pasif, orang yang tidak merokok. Nah ini dalam hal kesehatan kan tentunya juga nanti akan dijelaskan lebih lanjut ya sama Ibu Dr. Ayu gitu, bahwasanya ketika seorang itu memang tidak berada di tempat yang khusus untuk merokok, ini akan mencemari lingkungan juga. Nah secara sosiologis kan ada dampak, baik itu secara ekonomi maupun sosial, dan dampak kesehatan tentunya serta lingkungan gitu Mas. Untuk yang nilai secara filosofisnya itu ya dari nilai konservasi kita sendiri gitu. Tadi terkait dengan environmental conservation, di mana kita itu dalam bidang lingkungan juga harus bagaimana sih mencegah supaya tidak ada pencemaran lingkungan gitu kan, bagaimana mengurangi polusi udara, memberikan kenyamanan, kesehatan gitu, lingkungan yang bersih, seperti itu Mas. Oke, baik, luar biasa sekali. Berarti memang ini peraturan dibuat dengan berbagai landasan dan juga pertimbangan gitu ya. Nah, ketika nanti peraturan ini akan diterapkan gitu ya, menurut Bu Cahya sendiri bagaimanakah nanti kesiapan dari UNES? Mungkin bisa dijelaskan dari pandangan hukum, instrumen apa saja yang harus disiapkan, kemudian bagaimanakah nanti kesiapan secara hukum nih ketika peraturan ini akan diterapkan. Gitu. Mungkin akan munculkan pro dan kontra mungkin ya, bisa jadi seperti itu mungkin bagi orang-orang yang memang dia kalau habis makan tuh nggak enak, mungkin nggak ngerokok gitu ya. Nah itu mungkin dari Bu Cahya sendiri gimana? Ada sebuah pandangan nggak?
Iya. ketika ini akan diterapkan? Baik, tentunya yang pertama UNES ini kan sudah berkomitmen gitu ya untuk mendukung bagaimana supaya lingkungan UNES itu nantinya sehat gitu kan, menciptakan kenyamanan gitu kan, dan juga bersih begitu. Sehingga nanti untuk penerapannya tentu tadi juga sudah sempat disinggung ya oleh Bu Nurjanah ya, bahwa ada masa transisi gitu ya, yang mana nantinya perlu itu yang pertama ya, setelah peraturan rektor nomor 11 tahun 2024 ini disosialisasikan begitu ya, itu nanti perlu disediakan ya tempat-tempat khusus gitu, yang tadi misalnya tempat khusus merokok atau kawasan merokok terbatas. Jadi itu sebagai masa transisi. Ya kan, kita kan tidak bisa nih langsung stop gitu ya. tadi di luar Shock nanti semua. Harus di luar kampus gitu ya. Itu kan kita luas sekali Bu di sini ya. Jadi kok harus keluar dari lingkungan tuh sepertinya ya tadi ya harus dipatung kuda gitu ya. Nah itu sehingga kita juga perlu menyediakan fasilitasnya. Kemudian juga yang kedua adalah larangan, peringatan, kemudian juga mungkin semacam stiker atau running text begitu. Dan ini tentunya membutuhkan kerjasama 4 direktorat yang ada di UNES gitu Mas. Jadi kalau misalnya kita itu melihat ya terkait dengan konservasi sendiri, ini kan ada di bawah Direktorat Akademik dan Konservasi gitu kan, yang sebagai pionirnya dari konservasinya gitu kan. Kemudian untuk penyediaan ya audio visual, running text dan lain sebagainya itu kan juga butuh ya bantuan dari Direktorat Sistem Informasi dan Humas seperti ini ya, misal sosialisasi peraturan rektor ini. Kemudian juga terkait dengan penyediaan tempat-tempat khusus tadi Mas. Nah itu kan butuh juga ada koordinasi dengan Direktorat Umum dan SDM. Nah dan paling penting juga ini ya tentunya kita membutuhkan perencanaan yang matang dan juga dukungan anggaran. Nah ini adanya di Direktorat Perencanaan dan Keuangan. Gitu. Oke, jadi betul. Jadi semua elemen harus benar-benar saling berkoordinasi gitu ya untuk bisa menciptakan atau mungkin setidaknya merealisasikan secara bertahap gitu ya peraturan rektor ini. Oke. Dan membicarakan tentang kawasan bebas rokok gitu ya. Mungkin selama ini kita juga sering melihat gitu ya di beberapa titik-titik di kampus masih banyak nih orang-orang yang masih mengkonsumsi rokok gitu ya. Dan seperti yang kita ketahui sebenarnya bahaya rokok itu sudah di sounding gitu oleh pemerintah dan lain sebagainya. Nah, ini kalau dari sisi kesehatan nih. Nah, ini kan ada Bu Dokter nih di sini ya. Coba kita akan menanyakan nih bagaimana nih pandangan dari Bu Dokter Ratma gitu ya mengenai sosialisasi dari peraturan Rektor 111 ini dan juga sebagai Wakil Dekan 1 Fakultas Kedokteran gitu ya. Bagaimana memandang gitu ya, bagaimana memandang ketika peraturan Rektor ini akan segera direalisasikan gitu. Ya, pasti kita senang sekali nih Mas. Happy soalnya ya, happy sekali. Wah ini udah ada peraturannya nih, jadi kita geraknya bisa cepat. Karena memang tadi sudah disampaikan Bu Nurjanah, Bu Cahya, sebetulnya ini sudah perencanaannya sebetulnya sudah luar biasa karena memang tidak hanya di UNES aja ya tadi ya. WHO aja sudah mencanangkan, Kemenkes mencanangkan. Kita itu nomor 3 Bu, negara yang masih prevalensi rokoknya tinggi. Taiwan, India dan Indonesia. Nah, ini tadi juga disampaikan dan usia 10 plus itu 15-19 itu mahasiswa kan masuk juga di sana. Betul. Itu signifikan sekali kenaikannya mereka untuk harusnya ada penurunan. Indonesia sendiri nggak menurun. Nggak pernah menurun. Nggak menurun. Nah, dengan adanya peraturan ini, terima kasih. Terima kasih UNES ya. Dengan adanya peraturan ini, kami terutama di Fakultas Kedokteran, kan selalu orang bilang, Fakultas Kedokteran nih, gitu ya. Identik dengan orang yang sehat gitu ya? Identik dengan orang-orang yang tahu masalah kesehatan. Memang tadi kita udah banyak nih, di mana aja di bungkus rokok aja sebetulnya sudah ada. Sudah ada informasi peringatan, tetapi kadang nggak ngerti gitu. Jadi selain adiksi tadi memang toksik, karsinogenik. Nah mungkin kalau dari Fakultas Kedokteran sendiri nanti kami juga akan lebih gencar lagi untuk mengkampanyekan. Karena kalau kita adiktif tadi
mahasiswa itu tadi bener Bu, ngerokok, aduh belajar tugasnya dosen banyak, waduh biar tenang, memang tenang gitu, relax gitu kan. Dengan tapi dampaknya apa? Setelah dia relax, adiksi lagi, ngerokok lagi. Dia nggak ngelihat nih dampak penyakit lainnya. Dampak yang paling tinggi sebetulnya cancer. Jadi dari data dikatakan bahwa cancer itu, cancer paru ya, itu nomor 1. Setelah itu jantung, baru penyakit paru lainnya dan penyakit lainnya. Nah ini kadang-kadang masyarakat Belum tidak aware gitu ya. Tidak aware karena belum merasakan. Betul. Nanti 10 tahun kemudian, 5 tahun kemudian, 10 tahun baru muncul. Nah, itu yang perlu kita apa namanya? kita Ingatkan dukung gitu gitu ya. ya, kita dukung. Nah, ini kalau kami di Fakultas Kedokteran ini sesuatu yang luar biasa bagi kami karena adik-adik mahasiswa kami kan tahu masalah bagaimana preventifnya, promotifnya. Jadi nanti bisa berkolaborasi ini dari Fakultas Kedokteran ini, mereka juga belajar bagaimana cara mengedukasi gitu. Karena nggak gampang juga ya Bu berhenti merokok karena adiksi. Betul. Ini Karena ada, udah kecanduan. Gimana berhenti? Kadang bener nggak bisa langsung stop. Padahal harusnya stop langsung gitu karena masih ada, aduh capek, aduh ngerokok gitu. Nah ini perlu edukasi tertentu gitu. Oke, berarti Fakultas Kedokteran menyambut baik gitu ya, Oh, sangat sangat suatu ketika peraturan ini akan disosialisasikan. Berarti siap ya ketika nanti mungkin Fakultas Kedokteran ini akan menjadi sebuah percontohan atau mungkin menjadi fakultas yang nantinya akan dijadikan sebagai contoh untuk merealisasikan dari peraturan rektor ini. Itu suatu kehormatan bagi kami. Siap pastinya. Karena itu suatu kehormatan bagi Fakultas Kedokteran untuk mempersiapkan itu gitu ya. Karena adik-adik kita, dosen-dosennya pasti lebih tahu lagi ya. Karena nanti ada community. Sebetulnya kami dulu pernah berinisiasi gitu. Sempat mungkin Bu Nurjana tahu gitu ya. Prodi Kesehatan Masyarakat itu dulu pernah kita membuat UNES sehat tanpa asap rokok. Jadi USTAR gitu. USTAR. Jadi mungkin ini kita nanti bisa menggalakkan kembali, follow up kembali karena sekarang Fakultas Kedokteran tidak hanya prodi kesehatan masyarakat saja, tetapi ada farmasi, ada kedokteran, ada gizi. Nah, itu jadi nanti bisa. Iya. Oke, nah menurut Bu Dr. Ratna nih, ketika nanti Fakultas Kedokteran menjadi percontohan gitu ya, ada nggak kesiapan-kesiapan khusus atau mungkin hal-hal yang perlu disiapkan khususnya seluruh sivitas akademika di Fakultas Kedokteran untuk bisa menyambut atau merealisasikan dari peraturan rektor ini? Ya, sebetulnya tadi sudah disampaikan juga sama Bu Cahya, kesiapan pertama pasti kesiapan tempat ya. Satu itu. Yang kedua, kesiapan kita, sivitas akademika dulu harus kita istilahnya kita edukasi juga ya, kayak apa namanya, konseling itu kan perlu pelatihan. Jadi kita mungkin ada untuk pelatihan, ada sebetulnya pelatihan konselor gitu untuk bagaimana sih caranya mengatasi tadi kesadaran tadi sebetulnya itu. Jadi ada beberapa selain tempat, kesadaran, perilaku itu nggak gampang, merubah perilaku nggak gampang, betul ya. Nah itu yang perlu proses gitu. Sekarang ini mungkin karena perilaku di mana-mana kayaknya perilaku ya, budaya perilaku lagi. Susah Udah jadinya deh. dihilangkan, butuh proses panjang butuh proses. gitu ya. Nah, kesiapan-kesiapan itu kalau dari sisi materi kita udah siap pasti. Karena ilmu kita belajar tentang itu. Bagaimana sih dampaknya, bagaimana preventionnya, bagaimana cara promotifnya, itu kita sudah ada gitu. Tinggal kita nanti lebih tersistematis dan terstruktur saja. Karena memang untuk konselor itu memang ada pelatihan. Nah, nanti beberapa sudah ada. Nah, mungkin bisa untuk kita kerjasama sebagai konselor gitu. Sebenarnya gini Mas, kami tuh sejak 2024 di PPP kami tuh punya proyek sebenarnya di Jawa Tengah untuk kaitannya dengan pengendalian tembakau. Salah satunya ada banyak hal yang kami mendampingi untuk perda dan sebagainya di beberapa kabupaten kota, tapi untuk khusus perguruan tinggi sebenarnya kami mengadakan beberapa pertemuan gitu ya. Kami mengundang seluruh perguruan tinggi di Jawa Tengah, kemudian kami ajak untuk diskusi, kami beri workshop gitu ya kaitan dengan KTR. Alhamdulillah tuh UNES yang gercep ya setelah workshop terus
ada peraturan rektor begitu ya, dan Langsung kami, terrealisasi nyata gitu ya. ada sekitar 17 lah yang kemudian habis itu kami datangi, dan artinya kita punya semacam komunitas ya, networking antar perguruan tinggi. Juga kami sebagai organisasi profesi yang kebetulan punya project, punya fokus ke pengendalian tembakau, kami bisa tadi ya, apa yang dibutuhkan oleh perguruan tinggi memang bukan masalah ini ya, masalah apa tadi, kalau fasilitas memang itu perguruan tinggi yang punya ya, tapi kalau kami kan punya knowledge-nya yang bukan nanti bekerja sama pastinya ya. Kebetulan kaitannya dengan kemarin kita fokusnya di kawasan tanpa rokok untuk peraturannya, kemudian nanti kebutuhan yang lain apa, misalnya kebutuhan edukasi, kemudian tadi konselor berhenti merokok gitu. Memang betul Mas, untuk berhenti merokok enggak gampang. Ya. Jadi memang kalau melarang berarti harus kasih solusi tadi ya, misalnya tadi KTR itu salah satu cara untuk mendelay orang merokok sebenarnya. Kan kalau tadinya tuh merokok boleh sembarangan ya, harus waktu butuh ya, waktu. tapi dengan adanya merokok itu harus ke sana nih, ke pojokan ya. Jadi kan itu ada delaynya ya. Aduh, nanti dulu deh gitu. Mungkin yang tadinya 1 jam sekali merokok, mungkin nantilah habis makan nanti pojok di sana misalkan. Nah, itu kan salah satu cara untuk mengurangi, di samping nanti memang betul kata Bu Dr. Ayu tadi untuk menyediakan solusinya kalau mau berhenti di sini gitu-gitu ya. Nah, itu memang nanti kita bisa kerjasama kan gitu dengan. Memang harus semua pihak bisa berkoordinasi gitu ya. Kalau di FK sendiri sebetulnya kami juga sudah pasti ya tempelan stiker-stiker bebas rokok gitu, dan tempat untuk area merokok memang kami taruh agak jauh. Jadi di luar gedung, dan tempatnya memang jauh gitu, tapi masih diasingkan gitu ya. Diasingkan. Kami sudah seperti itu, sudah ada gitu. Cuman mungkin belum keluar pagar gitu. Belum sampai keluar pagar ya. Masih pojokan pagar gitu. Betul baik. Ini butuh seluruh elemen berkoordinasi gitu ya untuk bisa menerapkan, atau mungkin penerapan dari peraturan rektor ini bisa benar-benar terrealisasi dengan baik gitu ya. Nah, saya ingin menanyakan bagaimana sih mungkin tantangan gitu ya, tantangan dari masing-masing, pandangan dari masing-masing ibu-ibu yang ada di sini nih, ketika peraturan rektor ini benar-benar harus dijalankan gitu, sudah tidak ada lagi permakluman gitu ya. Kira-kira tantangan yang paling terberat nantinya yang muncul akan seperti apa? Dari siapa dulu? Bu Nurjana, boleh silakan. Jadi gini Mas, kalau industri rokok itu di negara lain, di negara-negara barat sana itu sudah mulai istilahnya surut gitu, ya. Karena kenapa? Karena peraturannya ketat gitu. Jadi peraturan saya untuk menjual nggak boleh jual ketengan, nggak boleh jual ke anak-anak di bawah 21 dan seterusnya. Jadi lebih ketat, sehingga mereka beralih pindah ke Indonesia. Jadi banyak industri yang tadinya yang ada di sana membeli perusahaan-perusahaan rokok di Indonesia. Lebih mudah dipengaruhi kali ya. Nah, masalahnya apa? Nah, kalau di sini industrinya kuat, pasti iming-imingnya ke kampus itu juga kenceng, karena industri rokok tahu bahwa ini adalah generasi muda yang merupakan pasar potensial buat mereka. Jadi selalu industri rokok ini nanti akan melipir ya, entah lewat CSR ya, mungkin lewat apalah bakti mungkin bakti lingkungan, mungkin bakti pendidikan, atau CSR yang lain, sehingga iming-iming itu kadang bagi kampus itu agak sulit ya ditolak ya, apalagi nanti misalnya nih ya, iming-imingnya beasiswa. Nah, beasiswa itu kan nanti akan menghadap-hadapkan pihak kampus dengan mahasiswa. Saya butuh butuh beasiswa. Nah, ini gimana nih? Nah, itu kembali lagi nanti ke depan komitmen dari kampus itu memang sangat harus kuat penting gitu ya. Itu mungkin tantangannya adalah bagaimana intervensi industri ke kampus. Kalau menurut saya itu sih ya harus kampusnya harus hati-hati gitu. Harus bertekad, harus kuat lagi gitu ya. Sponsor, betul. Sponsor itu juga kan mahasiswa banyak kegiatan ya. Betul, banyak event-event yang mungkin besar itu, gitu ya. yang tadi industri rokok itu paling gede gitu. Mahasiswa mau gimana? Terutama tadi Bu, beasiswa. Beasiswa juga banyak. Padahal kegiatan-kegiatan sebetulnya kalau dari kesehatan sendiri nih, seperti organisasi kesehatan, ketika kami mau apply atau mau bekerja sama dengan mereka, ada
disclaimer bahwa Tidak university tidak tidak bekerja sama dengan. Nah, ini memang komitmen ini yang memang tantangan yang luar biasa gitu. Karena kan ya ini butuh ini walaupun ini foundation, walaupun nah ini mungkin perlu di ini itu. Sama sih tantangannya itu. Cuman tambah lagi kalau ke mahasiswa, ke sivitas akademika ya tadi, mereka masih mencari enaknya. Iya benar. Nah ini perubahan ya, menyadarkan itu tidak Yang mudah. sulit ya, harus Jadi kita butuh proses. proses, butuh kesabaran, butuh bagaimana trik ya, bagaimana caranya. Karena selalu gini, saya sampai saat ini sehat-sehat aja itu. Iya benar. Betul ya? Belum terlihat efeknya gitu kelihatan ya. efeknya, karena mereka belum oh ya dampaknya penyakit yang penyakit paru paru batuk pilek aja misalnya, batuk yang terus itu mereka masih saya sebenarnya ini sehat-sehat aja kok, malah yang rokok malah ini kan itu jadi perbandingan akhirnya ya. Perbandingan itu tantangan juga bener. untuk edukasi gitu, apalagi untuk misalnya FK jadi pionir itu sangat-sangat, karena kan kita nanti harapannya fakultas kedokteran ini harus jadi contoh nih, bisa semua, baru kita kampanye ke beberapa fakultas ke unit yang lain gitu kan. Itu butuh mungkin kita harus kolaborasi. Iya. Ini juga ya Mas, kayaknya memang mungkin butuh aturan itu masuk ke pedoman akademik ya. Saya lihat ada di kampus lain, ini kalau cerita di kampus lain, ada universitas swasta di Jakarta yang itu memang sudah masuk ke peraturan akademiknya. Jadi tidak boleh merokok di sini, kalau ketahuan sekali diapakan itu sampai di kampus itu 3 kali ketahuan itu sampai DO gitu. Ya jadi itu ya nanti kan tadi ya memang itu proses ya, nggak mata-mata gitu, nanti pasti protesnya lebih kuat kencang ya. Tapi ke depan mungkin juga masuk ke peraturan akademik, di mana ketika mahasiswa sudah masuk ke kampus itu kan dia harus taat dengan menaati peraturan akademiknya. Nah itu juga mungkin nah ini menarik nih, harus masuk ke peraturan akademik. Gimana pun ini ya. Ketika ada seperti itu, kira-kira itu bisa nggak ketika peraturan itu kemudian masuk ke peraturan akademik dan lain sebagainya? Apakah menggodoknya mungkin akan lebih sulit atau gimana? Sebenarnya kita itu juga sudah ada, Bu. Jadi peraturan rektor kita itu sudah cukup komprehensif ya. Jadi ada juga tentang peraturan rektor etika mahasiswa. Dan itu salah satunya ada larangan merokok. Kemudian tuh masuk pelanggaran apa, kemudian nanti mendapatkan punishment-nya atau sanksinya berupa apa, itu ada semua gitu. Tapi memang tadi menambahkan ya, kalau misalnya dari sisi penegakannya, kalau kita itu bicara peraturan itu kan pasti berkolaborasi, atau katakanlah ada tadi ya, lingkungan itu pengaruh sekali gitu, dan juga kultur tadi, budaya itu merubah budaya itu yang sulit gitu. Menyadarkan itu juga kita butuh komitmen bersama gitu di sini. Kemudian yang kedua terkait dengan kalau substansi aturan, sebaiknya memang kami juga meminta pemerintah itu inline ketika memang katakanlah mau dilarang betul ini rokok di Indonesia, ya bagaimana itu untuk aturan pajaknya dan lain sebagainya itu supaya tidak menjadi prioritas juga gitu rokok ini. Kemudian terkait dengan penegakannya, nanti kalau di peraturan rektor ini kita ada tim tim pengawas KTM gitu ya, semacam satgas yang mana nanti ada juga sanksi yang bisa kita berikan ya, awalnya tentunya secara lisan dulu ya Bu ya, baru kemudian nanti tertulis dan terakhir bahkan kita itu ada juga bentuknya sanksi administratif Bu. Gitu ya Bu. Jadi sebenarnya sudah terangkum semuanya dalam sebuah peraturan itu, nanti tinggal bagaimana realisasinya, kemudian bagaimana mungkin komitmen dari seluruh sivitas akademika UNES gitu ya, untuk bisa merealisasikan dari peraturan-peraturan yang sudah dibuat gitu ya. Oke, ini terakhir sebagai pertanyaan untuk ketiga narasumber kita nih pada episode kali ini, saya pengen tahu harapannya gitu ya, ketika peraturan rektor nomor 111 tahun 2024 ini benar-benar terrealisasi, harapan apa sih sebenarnya yang ingin gitu ya, yang ingin dicapai gitu dari masing-masing narasumber yang dari sini? Mungkin bisa dimulai dari Bu Cahya dulu, boleh? Harapannya seperti apa? Ya, harapannya tentunya ya, yang pertama kalau misalnya UNES ini kan memang visi ya, sudah sesuai dengan visi kita gitu ya, terkait dengan nilai konservasi. Jadi ada komitmen bersama
untuk bagaimana kita itu memberikan lingkungan yang sehat, kemudian lingkungan yang bersih, dan juga bagaimana untuk kelanjutan ke depan. Jadi tidak hanya hari ini, tetapi bagaimana untuk berkelanjutan. Sehingga harapannya itu kita bisa menjaga bersama-sama lingkungan yang ada di sekitar itu sehat untuk diri sendiri, untuk orang lain, dan juga tidak merugikan orang lain, serta di sini mewujudkan bagaimana UNES menjadi universitas konservasi. Wah, luar biasa, boleh tepuk tangan dulu Udah, mungkin ya. Sudah terangkum. Sudah terangkum semua itu. Nggak boleh sama ya, nggak boleh sama. Nanti saya Itu cek sudah terangkum. kalau ada kata-kata yang sama nanti langsung harus ganti. Coba silakan dari Bu. Yang terakhir susah. Saya kasih yang terakhir misalnya buat mikir gitu ya. Dari Bu Dr. Ratna, coba apa harapannya mungkin dari pandangan dari Fakultas Kedokteran nih, apa harapannya? Ya, pastinya satu komitmen sama sih sebetulnya. Ini boleh dong komitmen Ya, boleh, sama. boleh, gitu. boleh. Karena kalau kita tidak ada komitmen tidak bisa. Dan sesuai visi, kita akan harapannya bisa mengurangi beban angka kesakitan. Paling tidak kita menyumbang nih UNES berapa persen dari beban angka kesakitan di Indonesia. Itu menurut saya sudah luar biasa. Luar biasa, harapannya. betul. Karena angka kesakitan dari faktor risiko tadi, rokok dan perokok pasif itu tinggi. Nah, harapannya kalau kita bisa menyumbang UNES, berapa ribu mahasiswa, berapa ribu sivitas akademika yang ada di UNES bisa ya tadi Sedikit tanpa, mengurangi gitu ya. tanpa rokok. Kalau harapannya tidak sedikit, Banyak gitu ya. banyak, paling tidak ya 100% kayaknya nggak mungkin ya. 80% itu kita sudah menyumbang, menurunkan beban angka kesakitan di Indonesia. Oke, luar biasa ya. Jadi memang komitmen itu yang paling penting gitu ya, dan harapannya juga bisa menurunkan angka kesakitan gitu. Iya. Kalau dari Bu Nurjana nih, coba harus beda ya, nggak iya. boleh sama. Ini sudah Beda, saya Bu. soalnya harus beda. Begini Mas, jadi sebenarnya sanksi itu adalah instrumen, Ya. yang lain itu adalah sanksi sosial gitu. Jadi yang lain itu adalah bagaimana orang-orang di semua ya, di UNES ya khususnya, mungkin secara umum juga itu bisa ikut berpartisipasi untuk menegakkan atau mendukung kawasan tanpa rokok. Salah satunya justru dari mungkin orang-orang yang tidak merokok atau orang-orang yang merokok juga sih. Harusnya gini intinya. Kalau kita kena asap rokok, kita harus bisa mengingatkan, berani gitu. Kadang-kadang kan yang Ada rasa enggan ada sungkan rasa gitu sungkan ya, Oh, mau benar. ngingetin Pak jangan rokok di sini, apalagi misalnya mahasiswa ngingetin dosennya Ya. gitu ya. Misalnya loh ya, atau Agar ngingetin ini ya, atau ngingetin Nilainya langsung ya. atau ngingetin satpam, misalnya satpamnya lebih galak gitu kan ya. Tapi kalau itu bisa menjadi nilai yang bahwa mengatakan bahwa ini adalah hak saya mendapatkan udara bersih, saya nggak mau kena asap rokok orang lain, mestinya mengingatkan itu bisa menjadi budaya. Jadi mengingatkan misalnya kalau ada orang merokok, Pak tolong rokoknya di sana Ya, gitu kan betul. ya. Atau jangan merokok di sini, ini adalah tempat yang tidak boleh merokok. Nah, itu kebiasaan untuk mau mengingatkan. Kadang kita itu nggak ini ya kalau bahasa Jawa Sungkan itu ya. pekewoh gitu ya Oh, kalau iya. mau ngingetin orang, padahal itu adalah hak. Jadi mungkin dalam edukasi nanti juga dikatakan bahwa udara bersih itu adalah hak. Jadi tolong perjuangkan hak Anda gitu ya. Oke. So, dengan tadi mengingatkan orang yang melanggar kawasan tanpa rokok untuk pindah ya, untuk tidak merokok di tempat yang Jadi mungkin bisa dirangkum gitu harapannya ya, bisa bagaimana nanti sivitas akademika itu tidak sungkan lagi untuk mengingatkan bahwa itu adalah hak kita untuk bisa mendapatkan udara yang segar gitu ya. Kemudian bagaimana nanti UNES juga bisa menyumbang gitu ya angka penurunan kesakitan khususnya mungkin di Indonesia gitu ya, dan tentunya bagaimana nanti peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan ini bisa terrealisasi dengan komitmen yang tinggi dari Universitas Negeri Semarang gitu ya. Oke, baik. Luar biasa sekali obrolan kita hari ini ya. Mudah-mudahan harapan-harapan dari ibu-ibu yang menjadi narasumber hari ini bisa menjadi sebuah kenyataan gitu ya. Dan juga tentunya ini juga menjadi sebuah harapan kita semuanya yang mungkin menonton tayangan ini bahwa nantinya mudah-mudahan peraturan rektor nomor 111 tahun 2024 ini menjadi sebuah langkah nyata Universitas Negeri Semarang untuk bisa menjadi atau langkah nyata untuk bisa menjadi kampus konservasi gitu ya. Oke, terima kasih kepada ketiga narasumber yang sangat hebat ini. Ada Bu Nurjana, ada Bu Dr. Ratna, dan juga ada Bu Cahya yang sudah memberikan insight-insight sangat menarik sekali tentang pembahasan kita bagaimanakah nanti realisasi dari peraturan rektor nomor 111 tahun 2024 ini. Sekali lagi terima kasih sudah hadir. Mungkin banyak sekali yang harus ditinggalkan ya hari ini. Harus bisa hadir ke sini. Terima kasih. Dan kayaknya ini perlu
Apa itu? Boleh silahkan. Dia tuh ngerokok enggak? Oh, nah, Iya, betul. belum tanyakan dari tadi ya, belum tanyakan dari tadi ya. Ini kepengen bertanya. Rokok nggak, Mas? Kebetulan saya itu tidak merokok dari kecil karena memang di keluarga tidak ada yang dicontohi untuk merokok gitu. Jadi Iya. saya memang tidak merokok Iya. ya dalam bentuk apapun itu. Jadi aman. Alhamdulillah. Tapi Kalau nggak kena sebenarnya, bully ya. ya, sebenarnya kawasan tanpa rokok itu bukan melarang orang merokok. Nah, itu. itu Iya. dia Ya, ya. jadi memberikan memindahkan ruang ya, gitu ya. memindahkan. Betul. Ya. Oke, baik. Ini pertanyaannya terakhir sekali ya. Ya udah. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi Ya. untuk seluruh narasumber kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita obrolkan hari ini menjadi sebuah inspirasi untuk Anda semuanya, atau mungkin yang saat ini menonton tayangan ini harus siap-siap ya untuk bisa memindahkan gitu ya, memindahkan diri ketika merokok, tidak boleh sembarangan lagi di area Universitas Negeri Semarang ya. Oke, demikian obrolan kita hari ini yang sangat menarik tentang Peraturan Rektor nomor 111 tahun 2024. Mudah-mudahan seperti harapan yang tadi disampaikan oleh narasumber, mudah-mudahan harapannya peraturan ini bisa menjadi sebuah langkah nyata UNES untuk menjadi kampus konservasi ya. Dan terima kasih yang sudah menonton tayangan ini. Jangan lupa terus saksikan tayangan-tayangan berikutnya di UNES TV yang tentunya akan memberikan kabar-kabar menarik dan juga inspirasi untuk kalian semuanya. Saya Hendra Febri pamit, sampai jumpa.